Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arifdor Octavia, mahasiswa Pendidikan Matematika UIN Raden Fatah Palembang. Di video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat NetBeans, materi pembelajaran menggunakan aplikasi NetBeans, yang mana di dalam NetBeans itu nanti akan ada materi, contoh soal, latihan, dan bagaimana cara pengerjaannya nanti akan saya jelaskan di situ. Di sini saya sudah menyiapkan bahannya, yaitu background, biodata, contoh soal, halaman awal, icon-icon yang akan digunakan dalam pembuatan NetBeans tersebut, terus materi, pembahasan soal. Di sini soal yang akan saya bahas nanti ada 5 soal. Selain itu, saya juga sudah menyiapkan codingan untuk membuat NetBeans itu nanti. Selanjutnya kita buka NetBeans-nya. Di sini saya sudah membuat project baru, UAS program komputer. Kemudian klik kanan, nah ini new JFrame from. Nah, class name-nya ini kita ganti dengan apa ya? Halaman awal. Oh, enggak, home. Kita buat home. Finish. Loading ya, kita tunggu sampai terbuka. Nah, ini sudah terbuka ya. Bentar, masih loading. Tunggu sampai terbuka semua dulu. Di sini nanti kita akan mendesain bagaimana tampilan layar home kita nanti di layar awal. Nah, sudah terbuka semua. Langkah paling awal yang harus kita lakukan yaitu kita ke menu kode, ke bagian kode. Di sini kita designer size-nya kita ubah menjadi 1000 sama 600. Nah, ini 1000 kali 600. Sudah ya? 1000 kali 600. Baik, selanjutnya setelah tadi kita buat untuk halaman awalnya, kita atur size-nya tadi 1000 kali 600. Selanjutnya kita akan memasukkan background. Background itu pakai label. Kita taruh di sini. Nah, kita harus atur dulu gimana caranya biar di background ini tuh nggak ada garisnya ini. Caranya yaitu di JFrame kita klik kanan, set layout, absolute layout. Nah, setelah itu baru kita masukkan backgroundnya itu di menu properties, ke menu properties kita cari icon. Ini dia icon kita external image. Nah, loading ya.
Sebelumnya untuk gambar-gambar ini kita atur dulu ya. Ini sebelumnya kita atur dulu di aplikasi di HP, yaitu namanya Pixellab. Selain itu kalau tidak menggunakan aplikasi HP juga bisa, dia kan pakai laptop langsung. Di misal kita buat PowerPoint-nya kita ubah dulu dalam bentuk JPG. Setelah itu kita buat bentar saya jelaskan dulu. Nah, ini cara kalau mau ngubahnya pakai PowerPoint langsung diubah dari laptop ya. Ini kita open with Paint. Kita tunggu sebentar. Loading. Nah, di sini kalau kita mau ubah dari gambar yang ada di laptop pakai Paint, yaitu resize. Nah, di sini kita ubah untuk ukurannya sesuai yang kita mau. Di sini kita ubah pakai pixel, centangnya kita hilangkan, kemudian di OK. Cuma kalau nggak mau ribet, pakai aplikasi di HP juga ada, namanya Pixellab. Kita bisa ubah-ubah backgroundnya di situ. Selanjutnya kita cari yang halaman awal. Open. Oke. Nah, karena tadi ukurannya sudah pas sama 1000 kali 600, jadi di sini juga sudah langsung pas ya. Selanjutnya kita akan ngasih tombol-tombol di sini untuk apa yang akan kita klik nanti. Selanjutnya kalau kita mau buat tombol itu kita pakai button. Hilang kan, dia turun kan, jadi kita naikkan ke sini. Di button kita mau ngasih ikonnya dulu. Icon sama seperti saat kita mau buat background. Mana icon? External image. Tunggu sebentar. Nah, untuk icon awal itu apa? Materi. Awal materi. Dari dulu. Oke. Nah, ini kita edit text. Oops, maaf. Edit text. Kita ubah namanya jadi materi. Selanjutnya kita mau buat apa? Setelah materi itu contoh soal. Contoh soal. Mana kita cari contoh soal ini? Oke, contoh soal. Edit text. Contoh soal.
Selanjutnya kita ke untuk langkah awal kita desain dulu ya. Untuk codingannya nanti setelah kita selesai mendesain semuanya baru kita masukkan codingannya. Selanjutnya yaitu latihan, icon latihan. Edit, latihan soal. Setelah latihan kita naikkan dulu. Setelah latihan itu, nah sudah bisa icon biodata. Oke. Edit text, biodata pemilik, pembuat aja, biodata pembuat. Nah, setelah itu kita atur dulu peletakannya. Udah sama ya. Kita buat untuk tombol exit atau keluar. Icon exit. Oke. Nah, kita naikkan dulu sini. Kita edit text, keluar. Kita samakan untuk panjangnya ya, sama yang itu juga. Ini biar rapi. Nah, udah. Coba kita lihat, kita run file. Nah, ini dia. Oh, saya lupa buang ini ya. Nanti kita buang dulu. Ini untuk tampilan halaman awalnya. Nanti kita klik di sini, klik. Ini juga kita klik. Nanti kita akan diarahkan langsung ke halaman. Misalnya kita klik materi, langsung ke halaman materi, langsung ke contoh soal, latihan soal, biodata, sama langsung keluar ya. Ini harus dihilangkan dulu untuk labelnya, saya tadi lupa ya. Kita run. Wow, masih lama. Nah, ini dia. Sudah tidak ada tulisan labelnya, langsung halaman awal kayak home.
Di sini kita lanjut ke bagian materi ya. Bagian materi itu kita sudah memasukkan tombol home dan materinya juga sudah masuk. Kita coba lihat, kita run. Run file. Nah, udah. Ini nanti tombolnya kita klik kayak gini, langsung kita masuk ke home ya. Sudah seperti ini. Bagaimana cara membuatnya? Saya akan kasih tahu gimana cara membuatnya. Pertama kita muat new keyframe from. Di sini kita sesudah materi tadi contoh soal. Contoh soal. Nah, contoh soal ini karena memang contoh soal saya cuman ada satu halaman, maka ukurannya sama seperti yang halaman awal dan juga materi tadi. Kita atur dulu untuk size-nya, kita buat 1000 kali 600. Salah. Oke, setelah kita buat seperti ini, kita akan memasukkan background untuk yang contoh soal. Karena memang di sini saya buat soalnya itu pakai PowerPoint, jadi kita tidak perlu lagi membuatnya di dalam NetBeans ini. Kita nggak perlu ngedesain lagi di dalam NetBeans, kita cukup langsung pindahkan saja dari apa yang sudah kita buat. Jadi kita ngedesainnya tuh di PowerPoint ya. Kita dalam NetBeans ini cukup memindahkan saja. Kita cari contoh soal, ini dia contoh soal. Open. Oke. Nah. Sudah ya, pas ya. Jangan lupa kita edit teksnya dulu biar hilang. Enter. Nah, di sini sudah ada contoh soal. Kita masukkan untuk buttonnya untuk home, karena memang setiap halaman harus ada home, supaya nanti kita tidak kesulitan saat kembali ya. Jadi kita bisa langsung klik home saat akan ke halaman awal. Kita cari icon home, ini dia. Open. Oke. Nah, peletakannya kita atur dulu di sini. Nah, kita edit teksnya home. Salah. Home. Fontnya kita ubah seperti yang awal tadi, kita pakai Times New Roman. Kita samakan dengan yang di itu ya, di materi. Kita bold dan kita kasih Times New Roman. Kita geser. Nah, seperti itu. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, mungkin saya akan mendesainnya sampai selesai dulu, selesai semua. Setelah itu kita baru memasukkan codingan-codingannya. Caranya sama seperti yang tadi sudah saya buat. Cara ngedesainnya sama semua. Nah, selanjutnya tadi kan sudah
dibuat dari semua desainnya, dari mulai dari materi, ini materi, contoh soal, biodata, latihan soal, pembahasan soal-soal dari 1 sampai 5. Nah, selanjutnya kita buat untuk latihan soalnya. Untuk soal nomor 1 itu dari awal kita atur dulu size-nya, yaitu 1000 kali 600. Oke. Setelah itu sama seperti yang tadi, kita masukkan label untuk halaman untuk background. Untuk backgroundnya sama seperti yang tadi, kita cari icon. Dan cari halaman ini, background. Oke, kita atur sesuai yang. Jangan lupa edit text, hapus enter. Nah, di sini untuk soal nomor 1-nya kita pakai label ya. Nih. Label. Ini mulai kita tulis nih. Nah, di sini saya sudah menyiapkan file soalnya. Soal in. Nah, ini dia. Soal nomor 1. Kita copy. Kita buka isinya. Macet. Kan di sini. Sebentar. Nah, kita atur besar ukuran tulisan sama fontnya. Kita atur pakai pen.
Times New Roman bold 14. Oke, nah udah kelihatan ya. Oh, kurang 18 deh atas. Oke. Nah, sudah. Setelah itu kita akan buat pilihan gandanya, ABC-nya itu dengan radio button. Salah. Radio button ya, bukan button. Radio button. Itu 2. 3. 4. Setelah itu baru kita edit teks. Berapa tadi? 880. 880 cm. (220 dan 100). Aduh. Edit teks 220 cm². Yang ini 120 cm². Nah, selanjutnya setelah kita buat ini untuk pilihan yang menggunakan radio button, ini kan kalau kita run itu, bentar, kita run dulu ya. Nah, sudah. Nah, kalau kita klik kan bisa semua ini. Ini, nah bisa semua kan? Kita akan buat gimana biar dia ini bisa cuma bisa satu yang diklik. Itu caranya pakai ini button group. Terserah kita taruh di mana aja. Kita taruh situ ya. Habis itu kita ke ini properties. Ini kita cari mana button group. Nah, ini dia button group. Button group 1 kita masukkan ke button group 1. Yang kedua kita masukkan juga ke button group 1. Yang ketiga juga kita masukkan ke button group 1. Keempat kita masukkan ke button group 1. Ini tadi juga udah ya. Udah.
Setelah itu coba kita run filenya. Nah, kan ini sudah bisa cuma satu ya yang bisa diklik. Nah, nanti setelah kita masukkan codingannya, kita akan buat gimana ini nih, setelah kita klik langsung kita lanjut ke soal selanjutnya. Kita masukkan gimana biar kita tahu, kayak misal oh jawaban kita benar, oh jawaban kita salah, biar kita tahu dan bisa langsung lanjut ke soal selanjutnya ya. Untuk mempersingkat waktu, saya akan buat dulu soal nomor 1 sampai nomor 5. Setelah itu kita lanjut lagi untuk masuk ke bagian coding. Nah, di sini sudah saya buat semua untuk desainnya, mulai dari soal nomor 1, nomor 2, 3, 4, 5, yang terakhir itu selesai ya. Tahap selanjutnya itu kita masuk di tahap penggabungan. Kalau misalnya kita run file itu, kita klik tombol materi, langsung masuk ke halaman materi, klik tombol contoh soal, latihan soal, biodata pembuat, itu langsung masuk ke halaman yang kita inginkan. Sebelumnya saya sudah menyiapkan codingan di sini, jadi nanti kita tinggal copy dan memasukkannya ke file netbin-nya ya. Nah, ini untuk yang pindah frame, kita copy dulu. Kita pertama masuk di bagian materi. Di sini kita cari yang kursornya hidup dulu. Sebentar. Nah, di sini kita blok terlebih dahulu, terus kita paste. Kita tunggu. Nah, sebentar, kita tunggu sebentar ya. Sampai ini berhenti. Nah, sudah. Setelah itu kita save. Sudah ya. Coba kita masuk di desain. Kita run file. Tunggu sambil lanjut. Setelah kita masukkan semua codingan di halaman awal tadi, kita coba untuk run file. Nah, kita klik materi. Materi. Sepertinya kita masukkan untuk home dulu ya, supaya bisa kita langsung bisa merun filenya. Di sini kita paste, langsung masuk ke halaman utama. Ctrl S. Kita
kita copy saja, copy, kita masuk ini contoh soal. Save. Selanjutnya di biodata mana kita cari home-nya. Kemudian kita paste halaman utama, kita save, lihat soal. Oh, di sini kita lupa naruh tombol home-nya ya. Kita taruh dulu tombol home. Di halaman latihan soal. Kita buat, kita cari icon. Ya, icon, external image. Tunggu. Sebentar tuh. Home, icon home. Oke. Edit text. Home. Kita ubah fontnya jadi Times New Roman, bold. Oke. Kita atur peletakannya. Kemudian kita masukkan codingnya. Kita paste, save. Di bagian pembahasan, kita juga masukkan kita paste, save. Kemudian coba dari halaman pertama kita ini dulu ya. Kita run file. Materi, masuk ke materi, home, contoh soal, kita langsung ke contoh soal, home, latihan soal. Oh, kita tunggu sebentar lagi ya. Nah, ini latihan soal. Kita kembali ke home, biodata, kita kembali ke home. Sudah bisa ya. Selanjutnya setelah kita masukkan semua ini di home, semua codingan di bagian home, selanjutnya kita ke materi. Materi di sini ada tombol home, sudah kita masukkan codingannya. Kemudian contoh soal itu ada tombol home. Home juga sudah kita masukkan codingannya. Kemudian biodata. Biodata itu ada tombol home juga. Sudah kita masukkan codingannya. Terus latihan soal. Latihan soal itu ada tombol home. Sudah kita masukkan. Selanjutnya pembahasan. Nah, di sini ada tombol next. Kita lihat di sini tombol next. Oh, saya lihat. Kita atur dulu yang ini saja dulu. Kita atur untuk bagian yang soal 1.
Selanjutnya kita copy dulu semua coding dari semua tombol yang ada yang sudah kita buat. Contoh soal ini sudah juga dimasukkan codingnya. Selanjutnya yaitu di pembahasan untuk yang teks ini kita copy di sini, kita copy untuk codingnya dan masuk di sini. Kursornya hidup, kita blok, kita paste. Nah, materi ini kita ganti jadi pembahasan 3 dan 4. Kita save, masuk lagi ke desain. Setelah itu masuk di pembahasan 3 dan 4, tombol back in, copy blok, terus kita paste di materi ini. Kita ganti pembahasan, kita save, kita masuk lagi ke desain, masuk di tombol teks yang di sini, kita cari kursor itu, kita paste materinya, kita ganti pembahasan soal 5, kita save. Sudah ya. Setelah itu kita masuk ke soal 65 ini. Nextnya kita copy dari saja, kita copy, masuk di teksnya, tombol backnya kita masukkan linknya, kita paste. Pembahasan ini kita ganti dengan pembahasan 3 dan 4, kita save, masuk ke desain. Setelah itu home sudah kita masukkan. Belum, kita masukkan codingnya di sini, kita paste. Home itu halaman utama, ya, halaman utama, kita save. Setelah itu kita masuk ke desain lagi, di bagian setelah itu kita masuk di soal nomor 1. Soal nomor 1 ini kita lihat jawabannya itu jawaban yang benar nomor 1 itu yang A. Yang A ya. Jadi jawaban benar. Copy, masuk di sini. Nah, itu tanda keyword sama
di NetBeans itu beda. Apa ya? Saya coba masuk ya, soal jawaban salah. Copy. Selanjutnya kita masukkan codingan di bagian jawaban yang kita cari kursor yang dan kita di sini. Nah, sudah ya, kita save. Copy, assign to yang ini, selanjutnya kita paste, save. Pilih selanjutnya. Selanjutnya kita masukkan codingan jawaban yang salah bagian pilihan keempat. Responding. Sampai ada respon. Sampai pilih. Nah, bisa diklik. Kita paste. Kita save. Nah, kemudian kita run file coba. Nah, jawaban oke. Jawaban salah, oke. Untuk pilihan ketiga, jawaban salah, oke. Apa jawaban salah, oke. Nah, kita akan memasukkan codingan selanjutnya, yaitu supaya kalau misal kita klik di bagian yang benar atau bagian yang salah, itu bisa langsung masuk ke halaman selanjutnya, yaitu di soal kedua. Caranya yaitu kita copy lagi codingan pindah frame.
tapi masukkan di setiap enter. Paste. Nah, materi ini diganti dengan soal nomor 2. Save. Sama. Jadi dari sini supaya lebih mudah, copy, enter, paste. Terakhir ya paste. Nah, setelah selesai coba kita lagi. Jawaban benar. Kalau kita jawaban langsung masuk ke soal. Nah, lakukan cara yang sama itu ke soal nomor 2 ya, sampai 5. Codingannya sama. Kemudian masuk soal. Setelah kita masukkan semua codingan radio button di soal 1, 2, 3, 4, 5, kita coba run file, nanti jadinya misal nomor 1A, langsung masuk nomor 2, 2C, masuk D, 4D, 5D. Oke, langsung dia masuk ke menu ke frame selanjutnya, frame selesai, yaitu di bagian home. Belum bisa kita klik ya, kita belum masukkan, dan di bagian tombol juga belum bisa klik karena belum masukkan. Selanjutnya kita masukkan kode di bagian home dulu. Copy sini, paste. Oke. Oh, bukan. Copy yang ini. Kita masukkan paste yang dia masuk ke halaman utama. Save. Selanjutnya kita di bagian bahasan.
kita cari dulu bagian substantif di sini. Kita paste materinya, kita ubah jadi pembahasan. Nah, coba lihat dari awal ya. Kita sampai proses kita masuk, kita klik materi, kita klik contoh soal. Oke, pilihan soal. Oke, kita coba buat ya. Tuh, klik nomor 1 C D D salah D A. Nah, kita di pembahasan itu ini kita saya. Oke, kita langsung ke home. Setelah kita ke biodata. Biodata ini sudah biodata. Masuk lagi ke home. Setelah kita home, kita exit. Dah, selesai. Baiklah, mungkin itu saja video tutorial dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf.